Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ta'ala. Di sini akan kami sampaikan ringkasan dari manaqib Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Yang tadi dibacakan, kami sampaikan riwayat hidup beliau secara singkat dan beberapa faedah dari kalam beliau yang insyaAllah bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di depan pusara Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Nasab beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Umar As-Saggaf meninggal dunia. Walau sebagai seorang anak yatim, namun beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesolehan dan kebesaran wilayah kedudukan beliau. Bahkan dikatakan oleh beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada usia 3 tahun. Pada usia 8 tahun atas permintaan nenek dari ayahnya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Neneknya inilah yang sering mengantar Al-Habib Abu Bakar ke tempat orang-orang soleh ketika sampai Habib Abu Bakar di Hadramaut. Termasuk yang menyambut beliau ketika sampai di Hadramaut di kota Sewun adalah guru tarbiyah beliau, yaitu paman beliau sendiri Al-Habib Abdullah bin Umar beserta seluruh segenap sanak famili. Lalu Al-Habib Abdullah bin Umar mengajak Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil ini untuk bertemu kepada seorang ulama wali di zamannya, Al-Arif Billah Al-Habib. Akan Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil ini di atas pangkuannya dengan disambut tangis kegembiraan atas kedatangan Al-Habib Abu Bakar. Tangisan Al-Habib Syekh terjadi karena melihat pancaran wajah, tanda-tanda kebesaran wilayah dan kesalehan yang tampak pada wajah Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil. Sejak pertemuan di atas, Al-Habib Syekh mencurahkan perhatian kepada Al-Habib Abu Bakar. Hingga dalam waktu singkat pendidikan yang diberikan telah menampakkan hasil. Pada saat yang bersamaan, Al-Habib Abu Bakar belajar ilmu fikih dan tasawuf kepada pamannya sendiri, Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan sehingga Al-Habib Abu Bakar yang masih usia belia rutin dibangunkan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar untuk sholat malam dan tahajud bersama. Selain dari guru di atas, Al-Habib Abu Bakar berguru kepada ulama di masa itu. Salah satu guru terbesar beliau yang sekaligus sebagai Syekhun Nazar, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutbil Wujud Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Perhatian Al-Habib Ali telah tercurahkan sejak Al-Habib Abu Bakar berada di Indonesia. Sebelum Al-Habib Abu Bakar berangkat ke Hadramaut, Habib Ali pernah mengatakan kepada salah seorang daripada muridnya, "Lihatlah mereka 3 dari aulia Allah yang nama mereka sama,
Hal mereka sama dan maqam mereka juga sama. Yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu guru Al-Habib Ali sendiri, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu. Di akhir usia orang tersebut, ia bermimpi melihat Rasulullah SAW sebanyak 5 kali dalam 5 malam berturut-turut. Dan di dalam mimpinya Rasulullah SAW berkata, aku datang kepadamu bersama cucuku yang soleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Orang yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah mengenali wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpi yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Hingga sewaktu bertemu Al-Habib Abu Bakar, orang tersebut teringat ucapan Habib Ali yang menerangkan bahwa di akhir usianya dia akan bertemu dengan wali yang ketiga. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali. Tidak lama kemudian orang yang bermimpi tersebut meninggal dunia. Al-Habib Abu Bakar mendapat perhatian khusus dari Al-Habib Ali, sampai-sampai beliau meminangkan sendiri dan mengawinkan Al-Habib Abu Bakar di kota Sewun. Dan saat kemampuan pada diri Al-Habib Abu Bakar telah sampai dan mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkan Al-Habib Abu Bakar untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu di negeri Al-Hazm. Beliau juga berguru kepada ulama-ulama lain, dan sebagai syekh tarbiyah adalah paman beliau sendiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar. Dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan sebagai Syekhul Fatah adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Habib Abdul Qadir inilah yang menyampaikan kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar, engkau adalah pewaris hal kakekmu Al-Habib Umar bin Saggaf. Selain kepada para ulama dan aulia, Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulama lain, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Saggaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dan lain sebagainya. Pada 1302 Hijriah, dalam usia sekitar 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia dan tinggal di kota Besuki. 3 tahun kemudian, beliau pindah ke kota Gresik. Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu dan ijazah dari para aulia, di antaranya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kepada Al-Habib Abi Bakar bin Umar bin Yahya, kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Pada suatu hari Jumat 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri, dan mulailah Al-Habib Abu Bakar saat itu juga pulang dari Masjid Jami' untuk memulai uzlah untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal mula khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamar dan tidak pernah keluar. Istri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir mulai mengkhawatirkan keadaan beliau. Beliau khawatir Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin. Tapi Al-Hubabah Syifa mendatangi banyak tabib, tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebabnya. Setelah beberapa lama, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban, guru beliau, datang mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar. Hubabah Syifa menyambutnya dan mengabarkan mengenai keadaan Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Habib Abdul Qadir menerangkan kepada Hubabah Syifa, sesungguhnya engkau tidak perlu khawatir karena syaitan pun tidak mampu mendekatinya. Saat Habib Abdul Qadir mendekati kamar uzlah, pintu itu terbuka. Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir mengatakan kepada Habib Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, engkau sekarang ini telah berada di maqam kakekmu Al-Habib Umar bin Saggaf. Tapi janganlah engkau merasa puas, teruslah cari maqam yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi." 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf menjalani khalwatnya berkhidmat kepada Allah. Saat Allah memberinya izin keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus yang memberinya isyarah untuk keluar. Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya. Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau
dan mengajaknya keluar dari tempat khalwat. Kemudian bersama-sama menziarahi seorang wali yang termasyhur yang saat ini kita juga berada di hadapannya, Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Segaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya dan di hadapan para hadirin yang ada di majlis sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, "Ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberi kemanfaatan kepada manusia, baik yang khusus maupun yang awam." Setelah peristiwa di atas, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis ta'lim di rumahnya. Selama hidup beliau telah dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin. Pada setiap khataman diadakan jamuan untuk para hadirin. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak para salafun saleh. Beliau mencontoh para salafun saleh dari pakaian hingga akhlaknya, dan majlis beliau dari sekian banyak kitab yang dibaca termasuk kitab karya para salafun saleh. Mengenai magam, kedudukan beliau telah mencapai magam As-Siddiqiyatul Kubra. Para aulia di zamannya menerangkan kedudukan tersebut. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar dalam sebuah suratnya menulis, sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan bahkan terbang ke makam datuk-datuknya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutb bil Ghauth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sewaktu datang ke kota Gresik di hadapan para hadirin sambil menangis, beliau mengatakan ini adalah Raja Lebah sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Ali mengatakan, wahai saudaraku, lihatlah kepadanya karena menatap beliau adalah ibadah. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah yang telah berada di tingkat maqamus syuhud. Al-Habib Abu Bakar sendiri pernah berkata, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam keadaan terjaga. Aku mencium Rasulullah dan Rasulullah menciumku. Para arifin berkata bahwa maqam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur merupakan maqam mengungguli maqam-maqam yang lain. Kesemuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah-sunnah Rasulullah dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Di akhir usianya seringkali beliau mengatakan, aku gembira untuk berjumpa dengan Allah. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit manakib yang bisa kita dengar, yang biasa kita dengar setiap tahun tentang sosok manusia yang kita kagumi dan berbondong-bondong dari kita datang di hadapan beliau karena keterikatan batin yang mungkin tidak pernah bertemu atau kenal sebelumnya dengan Al-Habib Abu Bakar. Mungkin hanya sebagian dari kita yang pernah melihat beliau di masa hidupnya. Tetapi pertanyaan, mengapa kita yang berjumlah banyak ini datang kepada beliau pada acara haul ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan karena Allah menarik hati kita untuk tertambat dengan beliau. Beliau Habib Abu Bakar adalah manusia yang memiliki semangat di dalam berjuang untuk selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya, sehingga pangkat kewalian sebagai kekasih Allah menjadikan manusia berbondong-bondong kepada beliau. Hadirin, ada beberapa hal yang menjadi perhatian atau wasiat dari Al-Habib Abu Bakar. Yang pertama, beliau selalu mewasiatkan untuk mengikuti salaf, para pendahulu, yang beliau pernah menyatakan, aku tidak berbuat sesuatu kecuali seperti apa yang dilakukan salaf-salafku. Tidak ada jalan kecuali jalannya para salaf, karena para salaf adalah manusia-manusia mulia yang telah berhasil melewati ujian dunia dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Allah memuliakan dengan kisah-kisah hidup mereka serta hasil dakwah mereka kepada umat. Jangan sampai kita menjadi anak atau murid atau muhibbin pecinta yang kehilangan arah dengan membutakan diri terhadap kehidupan para salaf terdahulu. Karena hadirin, sungguh fitnah dunia sangatlah membingungkan. Mereka para salaf adalah guru zahir dan guru batin bagi generasi setelahnya. Karena mereka membawa tongkat estafet risalah dari Nabi Muhammad.
Jangan sampai kita merasa lebih mampu dengan hantaman dunia tanpa berjalan di jalannya salaf. Apalagi sampai merasa lebih baik dan lebih mengerti. Ingat, kehidupan yang kita jalani dengan berbagai macam problema adalah hal yang sama dihadapi oleh generasi salaf terdahulu. Problema-problema yang terjadi semuanya telah memiliki jawaban. Problematika keluarga, mereka memiliki jawaban. Problematika masyarakat, mereka memiliki jawaban. Problematika ekonomi, sosial, bahkan ketika menghadapi fitnah, mereka memiliki jawaban. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar, jika kita mengikatkan perjalanan hidup kita dengan mereka para salafun saleh, niscaya kita tidak akan dibiarkan dalam problema yang berlarut-larut. Apalagi dengan mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun mereka telah pindah atau hidup di alam barzakh, perhatian mereka kepada kita di alam dunia tidak akan surut. Sampai dikatakan bahwasanya keadaan seorang alim atau wali setelah wafatnya, perhatiannya menjadi lebih kuat, perhatian kepada keluarga, anak cucu dan muridnya serta para pecintanya dibandingkan ketika mereka masih hidup di alam dunia. Yang kedua, wasiat beliau yang selalu beliau sampaikan adalah melazimi membaca kitab-kitab para salaf. Karena dengan kitab-kitab itulah mereka para salaf berbicara kepada kita sebagai penerus. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin yang Al-Habib Abu Bakar lazimi untuk baca dan dikhatamkan selama hidupnya, sehingga menjadikan keluarga lebih tertata dan menjadi awas terhadap fitnah dunia. Ingatlah hadirin, bahan bacaan di zaman dunia saat ini sangatlah banyak dan dapat membuat bingung karena daya akses yang tidak terbatas. Ditambah lagi dengan fitnah bacaan serta berbagai acara di media sosial yang mampu merubah bacaan akal kita dari kejernihan hati menjadi kerusakan, menjadi karat dan kematian hati. Karena bacaan-bacaan itu, terutama yang saat ini di media sosial, adalah informasi tanpa filter ilmiah, dan menjadikan semua dapat berbicara. Yang bodoh berbicara, yang fasik berbicara, yang mabuk berbicara, yang dengki berbicara, yang hasud berbicara. Maka dapat dikatakan siapa yang mencari kebenaran hanya dari media sosial, maka niscaya dia akan terjerumus, apalagi dia tidak memiliki ilmu yang jernih. Dan inilah sumber fitnah yang menjadikan orang zaman sekarang yang tanpa memiliki ilmu dan kebersihan hati akan tenggelam dengan fitnah tersebut. Maka dengan melazimi kitab Salafun Saleh yang diajarkan oleh para guru kita, baik di pesantren maupun majelis khair, yang mana kitab tersebut telah menjadi penerang dari generasi ke generasi, sampai kitab tersebut menjadi solusi bagi ketenangan hidup. Karena kitab para salafun saleh tertulis, terbaca jauh dari kebodohan, jauh dari penyakit hati, dan tertulis dengan niat salihah, dan telah terbaca dari generasi ke generasi, dan pastinya telah mampu menjadi pendidik dari seorang ayah kepada anaknya, dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang yang dicintai kepada orang yang mencintai, sehingga hal tersebut menjauhkan dari kemaksiatan zahir dan batin. Yang ketiga, wasiat Al-Habib Abu Bakar adalah selalu berprasangka baik, karena prasangka baik adalah pintu rahmatnya Allah. Dan prasangka baik adalah sesuatu yang menjadikan ruh ringan di dalam beramal soleh. Seseorang yang selalu berprasangka baik, jika hal yang diprasangkakan baik itu terjadi, maka dia mendapatkan faedah dan kemuliaan. Dan jika yang diprasangkakan salah, dia pun tidak rugi. Manusia, jika menjelek-jelekan, mengadu domba satu sama lain. Yang kedua adalah orang yang selalu mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi. Yang ketiga, orang yang paling buruk di dunia adalah orang yang suka mencari kesalahan orang yang tidak berbuat dosa dan berusaha untuk menyusahkan orang yang tidak berbuat dosa. Karena ini
inilah ciri seburuk manusia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wasiat Al-Habib Abu Bakar adalah mengenakan pakaian salaf dan menunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim yang mampu mencegahmu dari tempat-tempat yang tidak pantas, termasuk pakaian, pikiran dan hatimu terjaga dari pikiran yang melenceng dari jalan para salaf yang mampu mencegahmu dari pemikiran-pemikiran yang menjadikan engkau galil adab dengan salaf-salafku. Masih banyak nasihat dan wasiat ini yang bisa kami sampaikan di antara 4 wasiat Al-Habib Abu Bakar yang bisa kita sampaikan dan menjadi oleh-oleh bagi kita. Semoga wasiat ini bisa kita jalankan dan insya Allah kedatangan kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita berprasangka baik bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita dengan berkah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan kita meminta kepada Allah dengan berkah Al-Habib Abu Bakar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah angkat derajat kita, Allah angkat fitnah dari negara kita, Allah angkat fitnah dari masyarakat kita, fitnah dari orang-orang yang hasud, fitnah dari orang-orang yang iri dengki, fitnah yang membuat tercerai-beraikannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil Al-Habib Abu Bakar agar beliau dapat menolong kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Habibana Abu Bakar, wahai Habib Abu Bakar, kami adalah tetamumu ya Habib, kami pecinta-pecintamu, dan kami meminta agar engkau sampaikan kepada Allah segala hajat kami yang datang dari tempat yang jauh ya Habibana Abu Bakar. Engkau tidak akan menyia-nyiakan sesuai dengan perkataanmu di masa hidupmu, engkau tidak akan menyia-nyiakan orang yang datang kepadamu, baik yang datang untuk urusan dunianya maupun urusan akhiratnya ya Habib. Kami pecinta-pecintamu, kami adalah anak-anakmu, kami adalah murid-muridmu ya Habib. Orang lain mampu mendapatkan keberkahan darimu ya Habib. Ayarjun naf'a minka banu fulanin wa yuhramuhu banukal akrabuna. Kami adalah pecintamu ya Habib. Kami berharap engkau memberikan kepada kami sesuatu ketika kami pulang dari tempat ini ya Habibana Abu Bakar. Kami mendapatkan keamanan dalam keluarga kami, mendapatkan ketenangan di dalam ibadah, dan semua